pengikut Nabi Musa menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Ittakhadtum al-ijla. Artinya apa? Nabi Musa itu ingin ada kisah pada Nabi Musa. Ada kisah pada Nabi Musa. Nabi Musa itu musuhnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu penguasa yang sangat bengis sekali, yang sangat merajai semua apapun yang saat itu ada. Tidak mau dikalahkan, egois, membangkang, dan merasa dirinya paling hebat. Nabi Musa dihadapkan kepada Bani Israel. Bani Israel mengatakan begini, Musa, kalau engkau adalah utusan Allah, tunjukkan kepada kami, karena kami sedang dalam keadaan panas. Awan bergeser. Di saat Bani Israel pengikutnya saat itu tidak mau beriman dan tidak mau meyakini Nabi Musa, pengikutnya dalam keadaan haus. Musa, kami sedang haus ini, kami sedang dalam posisi kepanasan. Tunjukkan kepada Tuhanmu kalau Tuhanmu itu benar-benar memberikan kami nikmat. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Maka kemudian memancarlah 12 mata air. Kok dilalah 12 mata airnya itu cocok karena kabilahnya, kelompoknya itu ada 12. Bani Israel berkata, Musa, kami bosan dengan makanan yang ada di daerah kami ini. Lalu Allah turunkan al-manna wassalwa. Sampai ketika Nabi Musa diminta untuk memperlihatkan di mana Tuhannya. Musa, tunjukkan kepada kami di mana Tuhanmu. Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itulah Nabi Musa sedang menerima Taurat. Belum genap 40 hari untuk mendapatkan wahyu dari Allah, pengikut Nabi Musa menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Ittakhadtum al-ijla. Artinya apa? Nabi Musa itu ingin memerdekakan Bani Israel ini biar tidak menuhankan sesuatu apapun, karena yang diilmiahkan itu sudah diwujudkan. Mintanya apa dihadirkan sama Allah. Semua nabi saat itu, termasuk salah satunya Nabi Musa, menginginkan sesuatu langsung diwujudkan. Jadi Ibu Solehah tadi, Bu, kalau Ibu minta uang, saya minta uang kepadamu wahai Musa, ping, uangnya datang. Saya minta sesuatu makanan, ding, didatangkan. Kalau kira-kira Nabi saat ini masih ada yang seperti itu, ada nabi-nabi baru yang bisa simsalabim, itu kira-kira seperti apa? Yakin langsung kepada kebenaran. Tapi sekarang kan nggak jadi begitu, jadinya dukun, Pak. Ya dengan minta sesuatu dikasih amalan bla 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 bla, akhirnya bisa melakukan sesuatu. Ini kan jadi rusak. Artinya apa? Kemerdekaan yang diajarkan kepada kita melalui Nabi Musa itu merdeka untuk mencari keyakinan, merdeka untuk membangun keyakinan hidup. Bapak Ibu bisa lihat yang ada di depan ini, ukuran pecinya berapa? 50 cm. Ini namanya peci KKD, Komunitas Kupluk Dur. Kalau di kota metropolitan Madura ini dicurigai karena maling. Jadi Bapak Ibu, kalau mohon maaf kalau ada abu-abu dak remah tak iya ya, ada teman-teman ngaputi wala cerita ngaliring majeng tentu nalapa di mole tak iya. Bisanya cuma itu, Bu, bukan Tonjudina ya. Kalau ini ada di Madura, ini sudah dicurigai.
karena orang jahat. Tapi Bapak Ibu jangan lihat orangnya, lihat hatinya. Ternyata kita ini tidak merdeka karena kita ini masih mengandalkan sesuatu itu tadi. Seperti zamannya Nabi Musa, butuh pembuktian. Allah itu cuma kasih kita yakin, Allah itu cuma kasih kita iman, Allah itu cuma kasih kita ikatan. Kita ini dibangun keimanan kita, keyakinan kita cuma ada Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk mencari Allah. Nabi Musa mengajarkan kita dengan ilmiah, dengan sesuatu yang langsung dibuktikan kalau ini adalah tanda dan kuasanya Allah. Lihat yang ketiga, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak dikasih mukjizat apa-apa, kecuali cuma satu. Nabi Muhammad mengajarkan kita Al-Quran. Al-Quran itu apa? Bacaan. Al-Quran itu dari kata-kata apa? Qara'a. Qara'a itu dalam bahasa Arab diartikan jama'a wa dhamma ba'dahu ala ba'din, mengumpulkan, menggabungkan satu dengan yang lain. Itu Al-Quran. Makanya maknanya menjadi bacaan. Kalau kita membaca berarti kita mengerjakan sesuatu. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita berarti berbuat sesuatu. Nah, Islam itu cuma mengajarkan kita berbuat, bekerja. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Dari satu masalah tadi yang muncul, Ustaz, saya ini ingin mencari sesuatu yang halal. Rumusnya cuma bekerja karena Allah. Dengan kalimat basmalah. Tidak ada hasil, Ustadz. Saya sudah pakai basmalah tapi belum ada hasil. Berarti ikhlasnya belum ada. Ikhlasnya belum muncul. Kenapa ikhlasnya belum muncul? Karena kalau kita ditanya tentang sesuatu, kita bisa salah menjawabnya. Nur Hasan, ahlan wa sahlan. Saya ingin tanya satu pertanyaan ini, Ustadz Ilman. Saya pengen tanya Ustadz Ilman satu pertanyaan ya, Ustadz Ilman. Ustadz Ilman pengen saya tanya satu pertanyaan. Ustadz bisa nggak menjelaskan bagaimana hari ini kan kita sedang kemarau ya, banyak yang susah air, banyak yang tidak bisa mendapatkan hasil dari pertanian atau gagal di pertaniannya. Intinya kita ini menanti turunnya hujan. Ustadz Ilman bisa jelaskan nggak gimana sih sebenarnya hujan itu turun? Monggo Ustadz Ilman. Hujan itu turun seperti apa sih? Gimana sih? Ini Bapak guru, Bapak kepala sekolah, pimpinan pondok. Pimpinan pondok ya? Tidak Ustadz. Mudir ya, monggo Ustadz. Hujan turun itu seperti apa itu Ustadz? Ini secara monggo, jenengan jawab Bapak. Secara apa aja? Secara apa aja? Menurut jenengan? Menurut saya, cek. Hujan turun itu karena satu, karena Allah berkehendak untuk menurunkan hujan. Yang pertama, dengan proses. Ya kan, dengan proses yaitu adanya apa kalau bahasanya anak-anak SMP itu uap ya, air laut, lalu kemudian masuk ke awan-awan itu, lalu kemudian menjadi mendung, lalu turunlah air yang ada di awan tadi menjadi air hujan. Tapi kalau kita menganggap bahwa hujan itu adalah masalah, maka yang jadi masalah itu adalah hujannya. Tapi kalau kita menganggap bahwa hujan itu adalah rahmat, maka yang turun adalah keberkahan dari Allah dengan wasilah yang bernama air hujan untuk memberikan kesejukan ya daripada musim kemarau yang panjang. Mungkin gitu Ustaz. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua ini kepada akhi kita, Akhi Mistari. Duh,
Saya pengen tanya, gimana Kak kok bisa datang ke sini gitu? Kok tumben-tumbennya bisa datang? Monggo dijawab. Karena saya menghormati dan menepati janjinya saya pada Ustadz Rifki untuk hadir di malam ini. Ini karena kalau enggak ada izin dari Allah SWT, pastinya para jamaah tidak mengetahui bahwasanya di sini ada kumpul dukun. Soalnya apa? Ini beberapa kali hari kemarin, ini saya dari Jakarta untuk ambil sepeda motor, hadiah dari Pak Jokowi, ikut upacara. Kan yang dapat sepeda motor kan yang pakai kopiah dukun ya. Berarti semerap beri. Astagfirullahaladzim. Enggak, kemarin itu upacara HUT di istana, satu-satunya yang dapat sepeda motor dari Jokowi itu karena pakai seragam kopiah dukun. Saya mendelok nang YouTube. Saya tinggal di sini niku. Semerap. Kula nggih ten semerap, kula takon ya. Salah itu. Karena izin Allah sehingga saya keliling. Ini tadi sebenarnya buat saya kendugi. Karena ingin ketemu sama Ustadz Rifki, wah ini anak muda ini membuat pengajian seperti ini. Kalau nggak hadir eman kan gitu ya. Ngoten Ustaz. Ya. Bapak Ibu lihat dua jawaban tadi. Bagaimana hujan itu turun? Dijawab karena izinnya Gusti Allah. Kang Mistari menjawab, kok bisa datang ke sini? Karena Allah mengizinkan. Itu merdeka kita. Dua jawaban ini benar. Tapi kalau dijawab bagaimana hujan itu turun? Begini Pak. Panas sinar matahari itu mengangkat uap ke atas, tertiup oleh angin, bla 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 bla, terus sampai keberatan turun hujan. Itu jawaban yang salah. Nek Gusti Allah nggak mengizinkan, ya ndak akan hujan itu turun. Jawaban yang salah di Pak Mis tadi, bagaimana kok bisa datang ke sini? Kulo niki diundang sama Pak Rifki begitu. Kalau itu jawabannya menjadi salah. Tapi karena ada izinnya Allah tadi yang memanggil dan menghadirkan di sini, itulah kita merdeka. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad tadi mengajarkan kita teori kemerdekaan itu. Tes, ada sabotase. Jadi tiga kisah tadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sama Nabi Muhammad ini mengajarkan kita teori kemerdekaan dari Al-Quran. Apa itu merdeka karena Allah? Jadi kalau hari ini kita tidak bisa apa-apa, hari ini kita kurang apa-apa, masih menyandarkan kita kepada apa-apa. Uang itu makhluk, uang itu ciptaan, uang itu materi. Kalau kita hidup bergantung kepada materi, kita belum merdeka. Kalau kita hidup masih bergantung kepada tempat, kita belum merdeka. Ngajinya kok lesehan gitu loh Pak. Ngaji itu di mana-mana bisa. Nyangkruk itu yang ngaji, di masjid yang ngaji, di lapangan ini yang ngaji. Itu merdeka. Karena masih menggantungkan kepada makhluk, itu jadi nggak merdeka. Nah, makna apa kemerdekaan itu yang sebenarnya sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya? Orang merdeka, orang bebas itu ketika ia menggantungkan semua urusannya itu hanya kepada Allah. Itulah kuasa yang Allah berikan untuk kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sama-sama
kita mencoba untuk memeriahkan kemerdekaan ini karena kita punya Allah. Mari sama-sama kita ramaikan makna merdeka itu bukan karena kita punya keterikatan dengan siapa-siapa atau apa-apa. Kalau kita masih bergantung kepada orang karena ini juragan kita masih bergantung hidup ini karena kita nggak punya uang atau kita kebanyakan uang. Kita hidup ini masih bergantung kepada orang ini pasangan hidup kita. Selama kita masih bergantung kepada makhluknya Allah, materi itu tadi, maka kita belum merdeka. Orang merdeka itu orang yang menggantungkan semuanya itu kepada Allah. Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Itu, aku cuma menghadapkan wajahku kepada Allah. Tidak ada yang lainnya. Ada kisah sahabat Abu Kilabah. Abu Kilabah itu sahabat Rasulullah yang tidak punya mata, buta. Tidak cukup buta. Abu Kilabah itu tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki. Tidak cukup di situ. Abu Kilabah itu tidak punya keturunan, cuma satu anaknya yang usianya 14 tahun, anak laki-laki. Suatu saat Muhammad bin Abdullah menemukan Abu Kilabah itu sedang di tengah padang pasir, cuman dengan satu tenda di tengah teriknya matahari. Wahai Abu Kilabah, kok kau ada di sini? Anakku yang membawaku ke sini, katanya. Itu sahabat. Ditanyalah sama Rasulullah, Abu Kilabah, apa yang menjadikan engkau hidup ini bisa bersyukur? Kenapa bisa bersyukur? Hidup tidak punya keluarga, kecuali satu anak, tidak punya mata, buta, tidak punya dua tangan dan dua kaki, tinggal di tengah-tengah padang pasir yang panas. Apa yang menjadikan engkau bisa bersyukur hidup seperti ini? Kata Muhammad bin Abdullah. Abu Kilabah jawabnya apa? Muhammad, kita ini kan sahabatnya Rasul. Aku diajarkan Rasulullah itu aku punya akal. Dengan akal ini aku bisa mendengar yang benar. Dengan akal ini aku bisa berbicara yang benar. Jadi syukurnya Abu Kilabah itu karena manusia diciptakan punya akal. Lah, akal kita ini kemana? Bersyukur karena berakal. Langsung Abu Kilabah bilang begini, Muhammad, tolong carikan anakku yang 14 tahun ini keluar. Dia yang biasanya mencarikan aku makan, tapi sekarang aku belum menemukan ia karena aku belum makan. Tolong carikan anakku karena dia yang biasanya membutuhkan aku, memberikan aku air wudhu. Berangkatlah Muhammad bin Abdullah keluar. Begitu menemukan anak yang 14 tahun ini sudah mati di tengah-tengah padang pasir, dagingnya ini sudah dimakan sama burung gagak. Beberapa saat kemudian Muhammad bin Abdullah kembali kepada Abu Kilabah. Wahai Abu Kilabah, kau tahu enggak orang sabar itu seperti apa? Dijawab sama Abu Kilabah, wong sabar itu adalah seperti Nabi Ayub. Orang yang punya segalanya dimiskinkan. Orang yang sehat dan tegar gagah dikasih sakit. Lalu kemudian Muhammad bin Abdullah tanya, oh begitu ya sabar itu. Abu Kilabah, aku menemukan anakmu tapi sudah meninggal, diterkam hewan buas sepertinya karena tubuhnya sudah tercabik-cabik oleh burung gagak. Apa jawabannya Abu Kilabah? Alhamdulillah, aku tidak menurunkan keturunan yang nanti bermaksiat kepada Allah. Lalu Abu Kilabah tarik napas panjang, meninggal. Apa kisah itu?
untuk kemerdekaan kita. Abu Kilabah yang gak punya mata, gak punya dua tangan, gak punya dua kaki, merdeka karena dia bersyukur kepada Allah dikasih akal. Abu Kilabah yang punya satu anak 14 tahun tadi, gak punya keturunan yang lainnya, begitu tahu anak yang 14 tahun ini satu-satunya meninggal, dia cuma berkata dan bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, aku tidak menurunkan generasi yang bermaksiat di muka bumi. Merdeka. Nah Bapak Ibu, hari ini kita maknai merdeka itu apa? Kita ini nggak merdeka sampai kapanpun kita terjajah yang namanya sekutu. Sekutu itulah, jangan mensekutukan Allah, musyrik. Jabatan itu sekutu kita, uang itu sekutu kita, tahta sekutu kita. Betul ya? Betul apa enggak? Sekutu kita. Yang menggoda kita kan keluarga, anak, harta, tahta, satu lagi. Senjata. Apa? Wanita. Kami kasih satu kisah lagi ya, Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Kita udah belajar merdeka tadi dari Abu Kilabah, sahabat Rasulullah yang masuk 70 apa itu? 70 sahabat yang dijamin oleh Allah dengan surga. Sekarang satu lagi, ada Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu tersalah satu di antara wanita yang masuk Islam dan satu-satunya wanita yang menerima mahar dengan syahadat. Dengan syahadat. Siapa Ummu Sulaim ini? Teman-teman yang pondok ini insya Allah tahu. Jenengan tahu Anas bin Malik? Anas bin Malik itu perawi hadis yang masuk dalam 6 besar, yang hadisnya itu sahih terus, ya sahih terus. Setelah Aisyah, setelah Abdullah bin Abbas, setelah Abdullah bin Umar, ya, kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik ini punya ibu, nama ibunya ini adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini punya suami yang pertama, namanya Malik, tewas di medan perang. Mendengar Ummu Sulaim ini adalah posisinya, mohon maaf, janda, tidak punya apa-apa, tapi taat ibadah, datanglah yang namanya Abu Talha. Abu Talha ini tidak muslim, orang kafir, wajahnya ganteng, kekuasaannya banyak, kaya raya, termasuk kebun kurma yang di Burhah waktu itu, sangat kaya raya sekali. Datanglah Abu Talha yang tidak muslim ini tadi, yang masih kafir, kepada Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, izinkan aku untuk mempersunting dirimu. Padahal Abu Talha ini masih single. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Talha, engkau terlalu baik untukku. Engkau adalah orang yang kaya raya, engkau adalah sosok yang ganteng, engkau adalah orang yang punya tahta dan kekuasaan di beberapa wilayah. Aku ini apa? Wanita miskin, tidak punya apa-apa. Lalu Abu Talha berkata, apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak menginginkan apa-apa, kata Ummu Sulaim. Aku hanya ingin engkau masuk Islam. Berikan maharmu untuk mempersuntingku dengan keislamanmu. Bayangkan. Berikan maharmu untukku dengan engkau masuk ke dalam Islam. Langsung Abu Talha berkata, tunjukkan aku harus masuk Islam ke siapa, hanya untuk mendapatkanmu. Karena Ummu Sulaim tidak minta apa-apa, cukup bersyahadat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat, Abu Talha masuk Islam. Setelah Abu Talha masuk Islam, Abu Talha adalah sosok yang paling gigih memperjuangkan dakwahnya Rasulullah. Jadi bicara jihad, bicara perang, bicara memerdekakan republik ini, itu cuma satu pegangannya, Allah. Mana mungkin babu runcing dihadapkan dengan atau tank begitu ya? Gak mungkin. Bambu runcing
jimatnya kayak apapun, kesaktiannya seperti apapun, khadatnya seperti apapun, kalau tidak karena izin Allah tidak bisa. Abu Talha dalam dakwahnya berjuang bersama Rasulullah, yang dimiliki cuma satu, Allah, kesetiaannya kepada Rasulullah. Kayak salawat yang tadi kita baca itu, salatun bisalamil mubin, kemudian linut taqit ta'yin ya gharam, hanya itu yang dipegang. Abu Talha itu cuma karena cintanya kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah itu kedatangan tamu muhajirin yang sedang musafir. Datanglah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku ini dalam perjalananku belum makan, izinkan aku bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, sebentar, aku tak tanya kepada keluargaku. Datanglah Rasulullah kepada Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang engkau punya untuk tamuku? Karena ada tamu yang datang bersamaku. Apa kata Aisyah? Wahai Rasul, tidak ada satupun makanan hidangan di rumah ini kecuali hanya air putih. Rasulullah keluar, lalu kemudian Rasulullah datang menghadap Zainab. Wahai Zainab, istriku, kau punya sesuatu hidangan untuk tamuku? Zainab menjawab dengan yang sama. Wahai suamiku, tidak ada hidangan di rumahku kecuali hanya satu air yang bisa diminum. Keluar lagi Rasulullah, ngetok lagi istri yang berikutnya. Hafsah, kau punya apa? Ada tamu untukku. Juga tidak punya apa-apa kecuali air putih. Ibu-ibu bisa lihat makna apa itu? Ya. Akhirnya ketika Rasulullah berjalan, bertemulah dengan Abu Talha. Wahai Abu Talha, engkau adalah sahabatku yang baik. Engkau adalah sosok yang benar-benar ikut berjuang bersamaku. Ini ada bersamaku seorang tamu, ia belum makan, mungkin ada hidangan di rumahku. Abu Talha berkata, sebentar wahai Rasul, aku ingin tanyakan kepada istriku Ummu Sulaim tadi. Datanglah Abu Talha ke rumahnya bersama tamu ini tadi. Wahai istriku Ummu Sulaim, ini ada tamunya Rasulullah. Adakah hidangan di rumah untuk tamuku dan tamunya Rasulullah? Apa jawabannya Ummu Sulaim? Wahai suamiku yang tercinta, ada satu piring nasi yang dihidangkan, tapi ini untuk anak kita. Mendengar itu, Abu Talha lalu berkata, wahai Ummu Sulaim, ajak main anakmu sampai capek biar dia nanti tertidur. Makanan ini biar untuk tamunya Rasulullah. Dimasukkanlah tamu ini, tapi karena makanan ini cuma satu, Ummu Sulaim berkata, wahai suamiku, ini hidangannya cuma satu. Bagaimana untukmu? Kalau begitu begini, matikan penerangan di rumah kita, nanti aku tak bilang. Ini lampunya ini minyaknya sedang habis. Jadi hidangan itu dinikmati dengan dua hidangan, satu piringnya kosong milik Abu Talha, satu piringnya berisi untuk tamunya Rasulullah itu tadi. Dimakan saat gelap. Bapak Ibu coba perhatikan, kemerdekaan apa yang terambil dari kisah itu tadi. Sahabat Rasulullah yang nama Abu Talha, yang kaya raya, yang luar biasa kehidupannya, yang cukup menjadi panutan karena memiliki kekayaan dengan kebun kurma, itu Allah menjadikan dengan kesederhanaan, tidak menghambakan materi. Kesederhanaan yang tidak menghambakan materi. Itu merdeka karena Allah, merdeka karena mengikuti tuntunannya Rasulullah. Ya nuqtatut ta'yin binuqtatut ta'yin ya gharam. Itu maknanya itu tadi. Hanya karena cintanya kepada Rasulullah itu diikuti, ditaati tanpa meminta sesuatu yang lebih. Kisah dua sahabat tadi hubungkan dengan kisah para nabi yang tiga tadi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, dan Nabi Muhammad yang kita tahu semua. Bagaimana
mereka hidup dengan mengisi kemerdekaan itu. Mengisi karena mereka pasrah, ini yang Allah perjalankan untuk kita. Ini yang menjadi takdir, ketentuan yang Allah perjalankan untuk kita. Nah, coba sama-sama kita merenung. Hari ini tidak ada yang tidak punya masalah. Semua kita hadir ini membawa masalah. Dan kita tentunya menyelesaikan masalah kita dengan mengharap masalah itu terjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tidak mengurangi hormat. Tadi katanya ada diskusi-diskusi santai begitu ya, karena ini diskusinya slow. Maka silakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian biar diskusinya lebih enak. Barangkali ada yang bertanya selain Ibu Solihah itu tadi, Bu, ya, barangkali saya tidak memaksa, mungkin dengan kajian yang santai-santai begini masalah itu lebih mudah untuk kita ceritakan. Kalau kami jujur terlalu banyak masalah sehingga menjadi orang yang selalu membawa masalah, ya. Dan kami juga yakin di samping kami ini juga selalu membawa masalah, karena kita hidup bukan untuk menambah masalah, tapi kita menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan teman-teman yang duduk di depan ini juga ikut bisa menjawab dan berpartisipatif untuk bisa menyelesaikan sekian masalah yang ada. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya mengawali dari Abah Rifki yang akan bertanya barangkali. Monggo Ustaz, satu aja. Jenengan sebagai pendamping panitia, karena ketuanya Abah Qasim gitu ya. Kalau Abah Qasim ini jangan nanya lah, nanti kita nggak bisa jawab nanti, ya. Kalau Mas Rifki ini mungkin barangkali ada pertanyaan, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya simpel, Ustaz. Ini nanti ngasih berapa ke Ustaz Eko ini nanti? Kalau misalnya ini jadi rutinan ya, insya Allah nanti kalau memang kuotanya melebihi, ini silent kita, Ustaz. Jadi kita nggak woro-woro, sebenarnya sama warga itu nggak woro-woro, cuma ya dari lisan ke lisan aja. Tapi nanti kalau udah kedepannya jadi kayak agak tabligh akbar ya, kita geser ke pendopo, insya Allah nanti pendopo Sidoarjo situ alun-alun. Nanti lewat teman-teman yang ada di kedinasan nanti kita ngobrol gitu, Ustaz. Ya seperti itu, Ustaz. Nggak ada pertanyaan, intinya seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz Rifki. Tadi beliau bertanya dengan menutup banget gitu ya. Saya harus kasih apa atau berapa tadi? Oh apa? Ustaz, saya harus kasih apa? Orang merdeka itu orang yang tidak berharap sama makhluk. Betul ya? Orang kalau sudah merdeka itu dia tidak berharap kepada sesama makhluk. Yang namanya makhluk tidak akan membawa harapan, karena yang memberi harapan itu cuma Al-Khaliq, Allah itu tadi. Kalau kita berharap meminta kepada sesama kita, ini tidak selesai masalah. Jenengan masih meminta kepada A, kepada B, bersandar kepada A, kepada B, C, dan seterusnya. Masalah ini tidak pernah berakhir. Wong kita hidup ini kan menuntaskan dan menyelesaikan masalah. Suatu hari ada temannya kita, rencang-rencang kula, itu tanya, Ustaz, saya tolong carikan jodoh. Ini ngapunten ya Bu, menyampaikan curhatnya teman kula. Ustaz, saya tolong carikan jodoh. Jenengan usianya berapa? 35 tahun. Status? Ya beginilah Ustaz, begitu. Nah, saya merenung. Ini ada jodoh.
kita ceritakan bla 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 gitu ya, jenengan ini nanti akan begini, akan begitu. Waduh, 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 jawabannya itu waduh, waduh, dong. Kita ini cuma punya Allah, tidak punya sesuatu apapun. Tolong dijawab 1 kali 24 jam. Saya menunggu jawaban tentang itu masih bias, Ustaz. Karena tidak ada kepastian. Berarti kalau ada orang susah dan kesusahannya ini menyandarkan kepada makhluknya, ini tidak selesai. Kenapa? Karena dia bertanya, Ustaz, saya tolong carikan jodoh. Loh, yang menentukan jodoh kita ini kan Allah, gitu. Bukan manusianya. Kalau tidak karena izin Allah, maka tidak mungkin ini bisa mendapatkan sesuatu. Nah, apa yang tadi ditanyakan Pak Rifki, kita harus memberi apa, atau kita harus mendapatkan apa, kita harus membawa apa, atau kita harus menerima apa, itu tidak penting. Yang penting ini kita cuma punya Allah. Slow-nya di belakang ini ya, ngaji slow. Ngaso ya. Nah, ngaji slow coba. Ini karena kita cuma punya Allah yang memperjalankan ini. Semuanya ini berjalan dan digerakkan karena Allah. Jadi bukan karena warna, bukan karena aliran, bukan karena faham, bukan karena kita ini orang yang alim, bukan karena kita ini orang yang ahlul masjid, bukan karena kita ini orang di pasar, orang tidak benar-benar. Semuanya bisa kumpul di sini. Forum ini menjadi forum yang mempertemukan kita karena Allah. Jadi siapapun yang mencari Allah, siapapun yang ingin mencari di mana Tuhannya, ya disinilah medianya. Karena Quran itu cuma mengajarkan kita baca. Nek kita nggak bisa membaca, berarti kita nggak mendapatkan di mana sebenarnya Allah yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kalau kita menemukan sesuatu dan itu tidak terselesaikan, biarkan Allah yang menyelesaikannya. Mas Rifki, kalau ingin mengadakan kayak begini-begini ini, ya adakan saja, gerakkan saja. Kita ini cuma punya kewajiban menggerakkan. Berjalan atau tidak, itu Allah yang menurunkan. Kita ini cuma diajarkan berbuat dan bekerja. Perkara dapat atau tidak, berbuah atau enggak, itu kan Allah yang mengizinkan. Apa jenengan ketika menanam sesuatu, jenengan menanam sesuatu, apa misalnya pohon, sawu, mame, sapote. Mame sapote itu sawunya mahal, buahnya harganya satunya itu 300-250 ribu, buahnya satu, bijinya cuma ada satu, harga bijinya itu 150 ribu satu biji, lebih dari separuh harga buahnya. Harga pohonnya 1 meter itu 2 juta, 3 juta begitu, mame sapote. Lalu ketika jenengan beli bibit ini, saya beli bibit ini dengan harga 3 juta ditanam. Penjual bibit berkata, Mas, jenengan tanam ini dengan tanah yang seperti ini 1 tahun dijamin berbuah. Itu kebohongan, pengkhianatan terhadap hasil. Jadi kita ini berkhianat terhadap hasil. Yang dibutuhkan oleh Allah untuk kita ini ditanam, disiram, dipupui, dirawat, ini saja yang dibutuhkan. Perkara hasil itu apa kata Gusti Allah? Nah, Islam kan mengajarkan kita cuma berbuat, bekerja. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Cuma diajarkan berbuat. Hari ini kita cuma diajarkan bekerja, menggerakkan, berbuat. Itu saja. Apa yang nanti dihasilkan dan itu mendapatkan buah atau tidak, mendapatkan sesuatu atau tidak, itu karena Allah yang memperjalankan kita. Begitu. Tidak, Mas Rifki. Ada lagi yang lain? Monggo. Hah?
warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi masuk di sini, yang saya tanyakan kenapa ya, yang ibu-ibu yang banyak tertawanya daripada yang bapak-bapak. Itu masuk, kok yang masuk tertawa Ustaz. Tertawanya saya ini ada dua kemungkinan. Tertawanya mengira saya ini humor, apa ngilokno anu. Itu kira-kira jantung apa gak wong iki kira-kira. Alhamdulillah Bu, kula niki ngene rada mboten jangkep. Tapi alhamdulillah diundang ngaji nggih waras. Saged dugi ya. Ustaz, ini perdana ya Mas Rifki. Pengajian perdana. Alhamdulillah ya Allah. Saya dulu ke Manten Anyar tahun 93 di Desa Panggira, Kecamatan Jabon. Sampai sekarang namanya kajian anak muda. Ya seperti inilah, door to door sampai sekarang Ustaz Rifki. Di desa saya, Desa Panggira, Hari Selasa. Itu bagus sampai apa? Nang embong nang latar-latar ngoten gitu. Nggih. Terus nek korban nggih ya, nek korban sak Jabon bagiane daging paling akeh dhewe. Hewane akeh dhewe. Di Desa Panggira itu. Memang benar. Nah ini karena ini perdana, rumah saya dari sini niki insya Allah 25 kilo ponjol 200 meter. Ini gua boleh itu, kok cepat doang nih Pak Rizky. Ustaz, ini boleh gak saya ngasih hadiah untuk pertanyaan jamaah ini kira-kira? Boleh. Boleh ya? Teka-teki. Ada dua pertanyaan. Satu tanya jawab masalah agama, dua tanya jawab masalah lain ya. Ini hadiahnya apa? Dosa apa gak Ustaz ya? Kayak hadiah sing saya jawab langsung ibu-ibu Ustaz. Setelah itu nanti semuanya. Soalnya ibu-ibu ini yang banyak memperhatikan saya daripada bapak-bapak. Kira-kira apa tadi, gak bahaya tadi. Kita sampein kula hadiah ini sing saged jawab setunggal atus saya ngono purun, gembiku mboten purun. Mboten purun. Pancene dhewe akeh berarti wong kira hadiah 100 kabel. Gampang ya, pokoknya sing ngancem dhisik berarti ngene sing jawab. Mboten ibu-ibu. Ya. Mboten ibu-ibu nggih ya. Jawab nggih, perhatian nggih ya. Aku lali jambare aku tak pasti. Ngeten. Sebutkan rukun iman. Mun. Rukun iman ada berapa sebutkan? Lho gak ngacung-ngacung iki. Apa tak lebon maneh duit iki. Bu Solihah mana Bu Solihah? Wah, loh, wayang mikir, jalan itu kok wayang mikir ya. Nek saya gak bisa jawab salah, nek salah berarti baliknya saya ketahui. Aku seru kok ini badai rukun iman gak bisa bisa mana tak badai rukun iman. Bu nek mari ngaji iki ngerti kabeh rasane. Apa nih badai? Apa Bu, sampai badai Bu lumayan Bu 1.000. Nek omong wong tandur sedina setengah hari Bu 1.000. Mikir sama duduk jenenge sinten? Terus namanya, identitas, Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah. namanya Bu. Ini berjamaah Pak. Nanti kalau dapat dibagi bersama. Berjamaah nggih, grup. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul,
iman kepada malaikat, kepada rasul, iman kepada kitab, dan iman kepada qadar dan hari kiamat. Nggih. Qadar dan qadar dan qadir. Apa itu sampai kalau kodir. Nggih, Pak, tetangga ada namanya Pak Qadir. Mbak, jenenge mang sapa jenenge? Sama sebut mana Mbak? Setop apa Mbak? Nggih, Bu Meni. Bu Meni. Nggih, Pak. Nggih. Napa yang pertama tadi? Iman kepada Allah. Nggih. Iman kepada malaikat, Nggih. iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan qada dan qadar. Boten kodir ya. Boten. Ada pelajaran aliran anyar. Teman pada takdir itu kodir. Bener Ustaz kata kita. Insyaallah bener nggih. Insyaallah bener ya. Nggih. 100. Kan 100 diinti badannya bisa nggih ya. Gampang. Goblok dukur itu lagi baik hati. Ini umum ya. Aku seneng pada ibu-ibu, aku seneng. Ini bapak-bapak gak apa-apa badhe. Sampai niku nek sampean kan kene kan jalan raya kadang ya. Sing sampean seneng niku nek di jalan raya niku ningali napa? Sing sampean senengi ningali napa? Hah? Mall. Ah, jagane belanja ya. Ayo. Iki hiburan nek wau ngaji saiki jenenge ngaso napa jenenge? Ngaji slow. Slow niki kuwi. Napa Bu? Ningali napa? Bapak-bapak, adik-adik sing seneng sampean nek nang jalan raya ningali napa? Siji wong kutha mbek wong desa siji delok. Makanan. Oh, kalau makan makanan ada lempung. Kulon kalau mangan itu, Bu ya. Pokoknya jalan raya mesti ada seneng di situ dulu. Nek kulon kali panganan mboten seneng kulon itu. Alhamdulillah. Sampeyan gak sembrem kulon ini seneng mbek wong wedok. Ero ya, nek wong Madura kok belajar. Ya Allah Bu, sampean pun mek 60 napa sih Bu? Ayo, sinten? Napa? Oh, mboten enten sing semer. Angkat tangan nggih. Kula didendong ya, pun kodho-kodho nggih ya. Sampeyan eling-eling jangan tak badhe nemen nek mrene, engko enggak salah ya. Wong nang jalan raya kabeh iku sing seneng ndelok abang-abang. Duduk abang-abang duwe. Nek ana tot lampu merah, kabeh mandek delok ngene. Ayo, ono kira-kira sing terus. Kalau suwane mesti diwolok. Sing sopir ono apa sing sareng sopir sing cari lampu koyo ngene. Karo Bu, kumpul kedenguran. Terus ana lampu hijau, sampeyan gak seneng. Ada lampu hijau terus ya. Lerna boten. Ono gak sembah hati. Masalah. Ya betul terus mana tadi? Kali satu sih. Wis seru nek lampu merah, sampean kan mandek kabeh sih. Kok iso sampean kok mandek? Kok iso? Hah? Ya Pak. Oh, ditilang. Salah. Gak iso maneh, gak iso lagi. Wis tak lepon maneh tak ono bojoku dhewe. Kantok Kak. Kula angsal jawab, Pak. Oh, iso kan ngarep gawe. Ustaz gawe bali tiang. Jamaah utamakno. Nek ana jamaah iki tiang ngaji dhewe nek ana jamaah. Ngoceh dhewe. Gila wong-wong. Makane nek kita oleh jamaah. Coba sampean Bu minjeng nek diundang aja teko kabeh. Sing ngaji tak wong iki kan ujug ya. Insya Allah lebih berpaling kabeh. Ayo Bu, bapak-bapak,
warga Margersari. Apa sampean kok mandek untuk lampu apa? Ayo. Aduh salah. Ya mesti ae berarti peraturan. Bisa? Katok. Polahe sepeda sampean ambil mobil sampean nerip kok gak sampean ndak iso mandek. Ayo. Coba gak nariwe, maju lampu abang. Iso sikile koset-koset. Wes aku badai liyan-liyane sing badan apa iki gak iso badhe. Iya, kok nek kene ana celana ngisor. Ini Joko gak enak bahaya ini. Biasanya aku nak lebokno kene. Ngene Mas. Enggak gitu. Biasanya njaluk kene, Bu. Goblok kula niku goblok dukur iki sing mau enggak ada sekawan kula niki. Sing ukuran 15 enten. Ukuran 20 enten, sing 20 enten niki sing paling dukur dhewe ilmune. Ngoten ya. Ang dukur dhewe ngono ya. Lho kene dhuwit lho ya. Pun di Bu Meni, sampean mriki Bu Meni. Sampean mriki, cek saged foto kaya kula niki mlebu nang YouTube niki. Sampeyan gak ono dukur, sampeyan gak mlebu YouTube. Engko tak viralno, wis regane larang Meni Margersari. Bang, mungkin ini kenyangan ini bang. Ini kira-kira biyen kula penyanyi. Ayo Bu, mrene Bu. Mriki mboten napa-napa. Kula sing ngadeg dhisik. Sampeyan seneng ambek wong ngadeg-ngadeg kok dhisik. Foto. Foto ta iki. Ya tak temenane rek medhek kene. Ngene ae. Tapi kai lho ngaji rek guyonan to ae. Bu Meni ya, iki ya hadiah saking Goblok Dukur. Badhe ya. Iki nenen badan paling sampe jawab terus ya. Akhirnya saben sabulan pisan setahun pisan. Setahun pisan ya wis batal. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Ya monggo Bu, sampeyan enggak. Wis ping gak sembade telepon maneh. Pun, Bung Ustaz, dilanjut. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya barangkali cukup. Terima kasih Pak Mis tadi sudah ikut menghibur kita. Ada yang kurang tadi satu, hibur solehah lagi belum itu hibur solehah. Solehah. Bu Soleh kan iki budi. Wih, tidak bisa nih, pantes ya. Karo aku yang gelron. Tak kira begitu lebih ireng wow. Nek sing itu Ibu sinten niku? Itu. Sing gawe kan wirentol luar rek. Sorry kan iki saking Pak Ustaz. Oke. Oh barokah nggih. Rata-rata Bu wong wedok ki nek dikone nek dikai dhuwit matur suwun barokah. Coba sing gak oleh meneng ngrasani. Ya kok tangga kula. Kita kan mriki kita temen. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kiranya barangkali kajian kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah melapangkan hati kita, memerdekakan makna merdeka sesuai dengan yang Allah ajarkan kepada kita seperti yang diajarkan kepada para utusan-utusan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Napa? Nggih, matur nuwun dari Ustaz Eko atas tausiah yang diberikan, juga Abah Mistari atas sedikit hiburan yang beliau sampaikan. Apa sudah memberikan kita sedikit hiburan, paling tidak kita bisa tertawa di atas penderitaan kita semua, Bu ya. Nggih, beliau ini sesepuh kami, Bu. Jadi kalau jenengan ten RSUD, insya Allah kepanggil kali Pak Mistari. Tapi sanes yang Joko Karcis motor, Bu nggih. Sanes. Jenengan lek madosi beliau di kantor. Kantornya pun di sanes kantor dokter. Kamar jenazah. Maksudnya sing bangun kamar jenazah ngoten lho, Bu. Kontraktornya RSUD ini beliau. Ya mungkin-mungkin sehat terus nggih. Dan napa RSUD ini semakin besar dan bisa melayani seluruh warga Sidoarjo. Nggih, sampun kimun dalu. Tadi sudah mendengarkan tausiah, kemudian ada sedikit hiburan yang Allah berikan untuk kita semua. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua atas izin Allah. Allah jodohkan kita untuk bisa bertemu seperti ini. Maka sebelum kita tutup, Bu, kita sama-sama belajar tafakur, gitu. Tafakur, kita muhasabah. Jadi kalau surah Al-Baqarah ayat 45 itu bunyinya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah menyuruh kita untuk meminta tolong dengan kesabaran dan sholat, tapi sebenarnya dua-duanya ini berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi, Bu, mungkin di antara masalah musolihah, di antara masalah-masalah yang lain terasa begitu berat karena memang mungkin Allah itu belum ada di hati kita. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Eko, kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah ketika kita terbebas dari Tuhan-Tuhan baru yang muncul dari diri kita. Tuhan uang, Tuhan jabatan, Tuhan kekayaan, bahkan Tuhan bos-bos yang lain. Maka kita coba, kalau setiap hari kita hanya berdoa, sekedar berdoa terucap hanya lewat lisan, maka malam ini lewat pengajian ini, lewat majelis ini, kita sama-sama melatih hati kita untuk terkoneksi sama Allah. Oke? Coba kita merenung sebentar. Dilepas, Bu, bahwa masalah-masalah harapan-harapan ibu yang saat ini masih disandarkan sama manusia. Jenengan kalau masih merasa berat dengan hutang, pikiran itu sementara coba, Bu, ditaruh dulu sebentar. Nggih, ditaruh dulu sebentar. Kulo yakin, Bu, karena kata Rasulullah, siapa yang berkumpul dalam satu majelis ta'lim begini, fihi yaqra'ul Qur'an, di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, kemudian di situ ada ta'lim. Yang pertama kali Allah turunkan itu apa, Bu? Sakinah, ketenangan. Jadi jenengan kalau saat ini yang hatinya sedang gundah gulana, jenengan masuk ke dalam majelis ini, insya Allah jenengan akan mendapatkan ketenangan. Apapun itu masalahnya. Maka di akhir ini kita tutup dengan tafakur. Monggo kita pejamkan mata sejenak, menaruh masalah-masalah yang ada di pundak dan pikiran kita. Ya, kemudian kita coba hubungkan hati kita ini langsung sama Allah, hubungkan hati kita ini langsung sama langit. Bapak-bapak juga sama. Jenengan yang saat ini sedang berjuang sebagai pejuang nafkah, sedang memperjuangkan bagaimana pendidikan anak, menghidupi anak istri. Semua yang di depan jenengan itu adalah wasilah-wasilah untuk menguji kita semua. Mas-mas yang sedang gundah gulana mencari jodoh, mencari rezeki, ditaruh dulu. Monggo kita sama-sama pejamkan mata, tundukkan kita tundukkan kepala kita,
lalu angkat hati kita ini terkoneksi sama langit. Pun siap ya Bu, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil baca istighfar, dipejamkan dulu matanya, tundukkan dulu hatinya, hilangkan semuanya harapan kecuali cuman Allah yang terkoneksi dengan hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, hadir dalam hati kami, Ya Allah. Ya Allah, hadir dalam hati kami, Ya Allah. Ya Allah, hadir dalam hati kami, Ya Allah. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini, Ya Allah, adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa, Ya Allah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang mengerti akan perasaan kami, Ya Allah. Tidak ada manusia satupun yang mengetahui apa masalah yang sedang kami hadapi, Ya Allah. Di antara kami, Ya Allah, ada yang sedang sakit keras, ada yang sedang merasakan kekurangan harta, ada yang Kau uji dengan kekurangan pangan, Ya Allah. Ada yang Kau uji dengan kekurangan nafsu untuk memiliki harta, Ya Allah. Ya Allah, hadir Engkau, Ya Allah. Kehadiran-Mu kami butuhkan di hati kami, Ya Allah, agar hati kami ini merdeka dari kehambaan kami terhadap manusia, kehambaan kami terhadap harta, kehambaan kami terhadap nafsu dunia kami, Ya Allah. Ya Allah, kami akui, Ya Allah, bahwa kami terlalu berlebihan terhadap dunia kami, Ya Allah. Maka dengan kajian yang ada pada malam hari ini, Ya Allah, jadikan ini sebagai wasilah sebab Engkau menurunkan keberkahan dalam hidup kami, Ya Allah. Engkau jadikan ini sebab Engkau ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah, sehingga wadah kami untuk menerima rezeki-Mu terbuka lapang, Ya Allah. Sehingga wadah kami untuk menerima rahmat-Mu terbersihkan, Ya Allah, dengan kalimat istighfar kami, Ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang terlilit hutang, Ya Allah. Maka bantu saudara kami, Ya Allah. Bantu saudara kami, Ya Allah, untuk menemukan jalan yang baik bagaimana bisa menyelesaikan hutangnya, Ya Allah. Berikan kemampuan kepada saudara kami, orang tua kami, guru-guru kami, Ya Allah, untuk Engkau mampukan menyelesaikan hutang-hutangnya, Ya Allah. Ya Allah, di antara kami, Ya Allah, ada yang sedang mengharapkan keturunan, Ya Allah.
Maka bantu saudara kami ya Allah untuk mendapatkan kesabaran yang lebih ya Allah, untuk mendapatkan kelapangan hati menerima takdir-Mu ya Allah, untuk mendapatkan kelapangan hati menerima segala ridha yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan hati kami ridha atas segala takdir-Mu ya Allah. Jadikan hati kami ridha ya Allah. Maafkan kami kalau kami selalu menuntut Engkau ridhai apa yang kami inginkan ya Allah, tapi kami tidak pernah sekalipun ridho akan takdir-Mu kepada kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah atas segala kekurangan kami, penolakan kami terhadap takdir-takdir buruk-Mu kepada kami ya Allah. Maka malam ini ya Allah, melalui majelis ini ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah untuk bisa meridhai, menerima segala ketetapan baik buruk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami pribadi yang gemar untuk bertaubat ya Allah, gemar untuk beristighfar ya Allah. Bukan hanya masalah harta dan masalah kekurangan yang kami tatap sebagai sumber utama permasalahan kami ya Allah, melainkan Engkau bisa membalikkan semua itu sebagai semangat kami untuk terus menyandarkan urusan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada pemuda-pemuda yang sedang menunggu jodohnya ya Allah. Berikanlah kemudahan jalan untuk menemukan jodoh yang terbaik untuknya ya Allah. Di antara kami ya Allah ada yang mencari jati dirinya ya Allah. Maka bantu ya Allah, bantu saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami akui kami lemah, kami akui kami serba salah, kami akui kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Faqawwina ya Allah, faqawwina ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Jadikanlah malam ini wasilah untuk kami bisa berubah menjadi pribadi dan hamba-Mu yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, jadikan Engkau satu-satunya tujuan kami ya Allah. Jadikan Engkau satu-satunya permintaan kami ya Allah. Jadikan Engkau satu-satunya sandaran hidup kami ya Allah. Hapuskan seluruh sandaran hidup duniawi kita selain hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala khilaf kami ya Allah. Kami berjanji ya Allah, kami berusaha untuk membuka hati kami untuk terus ridho akan ketetapan-Mu ya Allah. Maka karuniakan di antara kami rezeki-rezeki yang halal, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram, dekatkan kami dengan segala macam kebaikan dan rahmat-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari segala macam keburukan-keburukan yang ingin menyerang kami ya Allah. Ya Allah, lindungi orang tua kami ya Allah, berkahi orang tua kami ya Allah, karena disitulah tempat pintu rezeki kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Bahagiakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa membalas segala jasa mereka kepada kami ya Allah. Dan untuk anak-anak kami ya Allah, berikanlah mereka pendidikan yang baik, berikanlah mereka guru-guru yang baik ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang terbaik-Mu ya Allah, dan jauhkan mereka dari segala macam kemaksiatan ya Allah. Jauhkan mereka dari segala macam keburukan ya Allah. Jauhkan mereka dari segala macam kejahatan yang ingin menyerang mereka ya Allah. Ya Allah, kami bersandar kepadamu ya Allah, kami berserah kepadamu ya Allah. Bismillah tawakkalna alaika ya Allah, Bismillah tawakkalna alaika, la hawla wa la quwata illa bika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak keturunan kami adalah pandangan yang terindah di depan kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak mutiara kami dan istri-istri terindah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami tutup doa kami dengan sama-sama kami mengucap kalimat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya Allah, cukupkan kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, hentikan kami dengan kemaksiatan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
kasih Bapak Ibu warga Makassari, teman-teman alumni Gontor, Ustaz Eko, Mbak Bestari, Bapak Fasid, dan serta teman-teman yang sudah sudi kiranya datang dan meramaikan dan ikut mendoakan acara ini. Semoga semakin hari semakin bahagia hidup kita karena Allah, semakin dekat kita dengan Allah, dan semakin bersyukur hati kita kepada Allah. Mari kita tutup acara kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.